mereka mengatakan ini syirik, sing syirik ilah lambemu. Kau hormat kepada bendera kok syirik itu akalmu itu kunci. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar okol atau orang belajar ilmu? Syirik itu apa toh? Bagaimana dikategorikan manusia itu sudah masuk kepada kemusyrikan? Kalau saya menyembah bendera itu saya syirik. Tak hormat. Bukan saya menyembah. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Nego cikal bakal teroris mau model menemui. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya. Mereka tidak menghormati negerinya. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa togut. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Ini sing larang solawat ora ento, dikiran ora ento, manakiman syirik, kabeh syirik. Iki arep apa to drun iki kamu. Hati-hati. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatakan Islam itu keras. Islam itu qulil haq walau kana murrah, betul, tapi dengan adab, dengan aturan. Kadrun adalah cikal bakal teroris. Mereka ini adalah orang yang tidak peduli dengan bangsanya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menghormati negerinya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau patuh dan taat pada pemerintahan yang ada. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa tauhid. Mereka ini tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka ini tidak mau hormat pada bendera. Mereka mengatakan orang yang ada di sekitar mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Mereka juga mengatakan ajaran ulama Nusantara sesat dan tidak berdasar. Menurut mereka, merekalah yang paling benar. Padahal sebenarnya mereka adalah penyebar ketidakbenaran itu sendiri. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di negara Indonesia saat ini, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam namun malah justru sering membuat keruh keadaan. Justru malah bertentangan dengan ajaran Islam. Siapa mereka? Ada kelompok yang menyatakan sebagai pengasong khilafah. Mereka menginginkan negara khilafah berdiri tegak di Indonesia dan pemimpinnya bukan presiden tapi khalifah. Mereka ingin hidup seperti pada masa sahabat Nabi, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Padahal khalifah yang benar dan sesuai petunjuk Nabi hanya ada 4. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah masa itu tidak masuk kriteria khalifah yang dimaksudkan Nabi. Kita kembali ke masa kini, yakni yang terjadi di Indonesia saat ini. Para pengasong khilafah ini menganggap negara kita tidak benar karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun meski bilang demikian, mereka masih tetap hidup dan cari makan di negeri ini juga. Mereka menganggap Indonesia buatan orang kafir. Mereka menganggap demokrasi tauhid. Siapa mereka ini? Mereka terkenal dengan sebutan pasukan pengasong khilafah yang ingin kembali hidup di masa lalu dengan keseharian naik kuda dan memanah. Tidak bisa menerima modernisasi karena semua dianggap bid'ah. Mereka ini orang-orang yang gagal memahami Islam. Belajar agama hanya sepotong-potong. Belum begitu paham tapi sudah keburu mau mengamalkan. Dan repotnya mereka juga menyebarkannya. Dan ada juga yang mau ikut dengan mereka. Mereka belum tahu kalau Indonesia memang bukan negara Islam, namun dasar-dasar dan hukum-hukum yang dijalankan berlandaskan Islam. Bendera bukan tauhid tapi merah putih yang melambangkan persatuan. Mereka belum tahu kalau negara ini dahulu dibentuk dan disusun oleh para wali di Nusantara, sehingga dasar negara maupun sistem yang ada tentu saja berlandaskan Quran dan hadis. Para pengasong khilafah ini sering bikin gaduh dan runyam ajaran Islam di negeri ini. Yang kedua,
adalah kelompok anti bid'ah, mengaku membawa ajaran murni langsung dari Nabi. Makanya setiap tindakan atau kegiatan apapun yang ada di Nusantara ini, jika dirasa tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, maka dianggap bid'ah. Mereka ini selain gagal memahami Islam, juga mungkin gagal memahami sejarah dan kenyataan yang ada. Bahwa Kanjeng Nabi itu lahir dan tinggal di Arab, sementara kita tinggalnya di Indonesia. Bagaimana mungkin kegiatan keseharian akan sama dengan Nabi? Soal pakaian, jenis makanan, jenis minuman, dan lain sebagainya. Di Indonesia adanya pohon kelapa, jadi kalau pohon kelapa itu dianggap bid'ah, kemudian harus diganti dengan pohon kurma, sebab di Arab sana yang ada pohon kurma, maka bisa-bisa orang Indonesia tidak masak sayur santan karena bahan dasarnya adalah parutan kelapa. Juga tidak ada namanya klepon, dawet, atau jus kelapa muda. Ini Indonesia bro, beda dengan keadaan di Arab sana. Kelompok nomor 2 ini juga sering memvonis sesat dan kafir pada orang lain meski sama-sama beragama Islam, jika sekiranya apa yang dilakukan orang itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang mereka katakan. Jadi mereka seolah mengambil alih tugas Tuhan untuk menilai hambanya. Tak hanya sampai di situ, mereka juga menganggap ziarah kubur syirik, maulidan musyrik, dengar musik musyrik. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang mabuk dengan ilmu fikih, ilmu tentang cara hidup dan cara beribadah dalam Islam yang harusnya penerapannya menyesuaikan konteks wilayah dan kondisi zaman, tapi mereka terapkan secara serampangan. Artinya, ilmu fikih yang dibuat ratusan tahun yang lalu di Arab sana belum tentu cocok diterapkan di Indonesia di masa sekarang. Tapi mereka tidak mau memahami semua itu. Mereka tetap ingin menjalani hidup seperti di masa lalu. Mereka ini terkenal dengan sebutan kelompok Salafi Wahabi. Biasanya berpakaian seperti orang Arab dan tidak suka dengan tradisi dan budaya sendiri. Terus, kelompok yang ketiga adalah kelompok pembenci pemerintah. Mereka suka demo pemerintah. Mereka suka menebarkan kebencian pada pemerintah. Mereka suka mengecam pemerintah. Mereka suka menyebarkan hoaks atau kabar bohong tentang pemerintah. Mereka suka menyebarkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Mereka juga suka mencaci maki pemerintah dengan kalimat jorok dan kotor. Dan mereka juga kadang mendoakan kejelekan bagi orang lain yang tidak mau bergabung dengan kelompok mereka. Tujuannya apa? Agar rakyat tidak percaya pada pemerintah, agar rakyat benci dengan pemerintah, agar terjadi gejolak masyarakat lapisan bawah, agar rakyat berontak pada pemerintah. Kalau sudah begitu, bagaimana? Mereka bisa dengan mudah menggulingkan pemerintahan yang ada. Kemudian salah satu dari mereka akan maju sebagai pemimpin di negeri ini layaknya pahlawan yang berhasil melepaskan rakyat dari cengkeraman penjajah. Siapa mereka ini? Kelompok ini dipelopori para habib keturunan imigran dari Yaman. Orang-orang biasa menyebutnya kadrun. Fenomena kadrun ini menggejala di Indonesia sejak tahun 2014 silam hingga kini masih bergerak meski jumlahnya tak seberapa. Mereka, ketiga kelompok ini berasal dari jalur yang berbeda namun punya tujuan yang hampir sama, yakni agar masyarakat pribumi Nusantara tidak lagi mencintai bangsanya, agar pribumi Nusantara tidak lagi mencintai tanah airnya, agar pribumi Nusantara tidak lagi menghargai warisan budaya leluhurnya, agar pribumi Nusantara tidak lagi menjaga warisan budaya bangsanya, agar pribumi Nusantara tidak lagi menghormati, patuh, apalagi mencintai pemimpinnya. Kita kembali ke ceramah Habib Syekh di awal tadi. Kadrun adalah cikal bakal teroris. Menarik juga pendapat ini, karena kalau kita lihat selama ini mereka memang sering merusak tatanan sosial dan bernegara yang sudah ada di Indonesia. Mereka ini sering berbuat kegaduhan dan kekacauan di negeri kita yang tercinta. Mereka ini suka memecah belah umat meski dalihnya bela Islam. Jauh berbeda dengan visi dan misi Wali Songo zaman dahulu. Kalau Wali Songo datang ke Nusantara mengislamkan orang-orang yang belum beragama, tapi kalau mereka justru memurtadkan atau mengkafirkan orang yang sudah Islam. Jadinya terbalik 180 derajat.
Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Meski mereka mengaku membawa ajaran suci langsung dari Nabi. Bahkan meski ada juga yang mengaku keturunan Nabi tapi kelakuan tidak manusiawi. Dari mereka ini cikal bakal munculnya pemberontak di negeri ini. Dari mereka ini cikal bakal munculnya teroris di negeri ini. Makanya sebelum terlambat, demi menyelamatkan bangsa ini, demi menyelamatkan warisan Wali Songo di bumi pertiwi ini, demi menyelamatkan Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini, mari bersama saling bekerja sama untuk menghalau gerak langkah mereka, agar generasi muda maupun anak cucu kita kelak yang tidak tahu apa-apa tidak diracuni oleh paham yang bertentangan dan merusak Islam ini. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.